mau menurunkan berat badan 30 kilo. Itu agak 30 kilo kok mustahil ya gitu. Tapi kemudian kalau saya bilang saya ingin menurunkan berat badan setiap bulannya 1 kilo selama 30 bulan. Hai sahabat Sonora, kembali lagi di acara Kamu Sehat barengan sama Fidel dan juga Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hari ini kita akan membahas seputar resolusi sehat di tahun 2021. Karena ini kita syutingnya di tanggal berapa nih? 28. Jadi beberapa hari lagi menuju tanggal 1 Januari 2021. Biasa kalau tahun baru kan harus ada resolusinya dong. Makanya kita harus cari tahu gimana sih biar kita tetap sehat di tahun 2021 dan resolusi untuk saatnya ini bisa tercapai. Sapa Dokter Santi dulu yang terpisah dengan adanya ini ya kaca-kaca ini ya kan, dan kita juga menjaga jarak tentunya. Hai Dok San. Hai Fidel, halo sahabat Sonora. Ketok-ketok dulu dong. Ketok-ketok dulu. Ala-ala Ari Lasso BCL kan ya, ada papan-papan ini di video klipnya. Baiklah. Ih, diketawain Pak produsernya. Sorry agak nggak lucu ya. Dokter Santi, penting nggak nih buat kita punya resolusi sehat? Kayaknya tiap tahun itu deh Dok resolusinya, cuman nggak kesampaian aja gitu kan. Kayaknya nggak usah dibikin deh, di copy aja dari yang tahun lalu. Iya, nggak usah bikin yang baru. Langsung ditempel di sekarang gitu. Kayaknya belum berubah Betul. gitu ya dari 10 tahun yang lalu agak atau 20 tahun yang lalu. Belum tercapai berarti ya. Iya, kalau belum tercapai berarti ada sesuatu yang salah. Makanya kita mulai belajar bagaimana caranya membuat kita tuh bisa bertahan dengan resolusi yang kita buat sampai 2021 gitu. Jadi jangan cuman bertahan sampai tanggal 2 bulan 1 2021 biar angka cantik gitu kan. Iya. Sehari doang dong. Harus dong bertahan sampai selanjutnya kan. Iya. Apalagi hidup sehat itu harus dipertahankan kan ya. Iya. Oke Dok, jadi gimana caranya supaya bisa dipertahankan resolusinya ini dan dijalankan? Yang paling gampang mau bermimpi besar boleh. Misalnya yang paling trending itu kan penurunan berat badan. Betul, ya kan? pengen berat badannya atau ideal gitu kan. Mulai berolahraga. Iya, itu juga kan. Atau cukup tidur, itu kan aku harus tidur jam 10 misalnya. Iya gitu. betul. Atau pada aku nggak boleh kenyataannya stres. Nggak mungkin sih. Ya terus. pada kenyataannya bablas lagi. Iya. Paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Terus kembali lagi ke habit yang lama. Ya. Makanya bermimpi besar boleh. Tetapi mimpi besar itu kemudian dipecah-pecah menjadi kecil-kecil sehingga bisa terikat dengan waktu. Jadi misalnya katakan aku mau rajin berolahraga misalnya. Itu tuh kurang tepat, kurang spesifik. Karena dengan aku mau rajin berolahraga itu belum menunjukkan sesuatu yang mudah dicapai dan kita tidak bisa mengevaluasi ini keberhasilannya sampai di mana. Okay. Jadi kalau kita mau membuat goal, kita mau membuat resolusi, sebaiknya itu yang besarnya dipecah menjadi kecil-kecil. Misalnya, saya mau menurunkan berat badan 30 kilo. Itu agak 30 kilo kok mustahil ya. Gitu. Tapi kemudian kalau saya bilang saya ingin menurunkan berat badan setiap bulannya 1 kilo selama 30 bulan. Oh, jadi lebih Sama-sama terukur 30 ya. kilo, tapi 1 bulan akan tampak lebih mudah. Cuma sekilo doang gitu kan. Daripada saya harus menurunkan 30 kilo gitu kan, rasanya udah belum apa-apa udah jiper dulu. Aduh, udah deh nggak sanggup gitu kan. Jadi dipecah-pecah menjadi yang lebih kecil. Kalau bisa yang bisa dikerjakan dalam 1 harinya. Misalnya kalau mau menurunkan berat badan 1 kilo, maka ngurangin setiap kali makan, misalnya ngurangin sedikit, misalnya 3 suap makanan yang berkalori tinggi, misalnya nasinya atau kuah-kuah santannya dikurangin gitu kan. Jadi kita bisa melakukan setiap saat yang semuanya menuju ke pelaksanaan si resolusi yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya kita mau membuat sebuah resolusi, usahakan bisa terukur. Yang paling penting terukurnya secara objektif. Walaupun secara subjektif juga boleh. Misalnya kalau kita ingin rutin olahraga, ingin rajin olahraga.
Nah, olahraganya itu terukur, misalnya saya ingin olahraga 20 menit seminggu 5 kali misalnya. Jadi ada yang kita bisa menggunakan gitu ya? alat trackingnya ada gitu. Tapi yang secara subjektifnya juga boleh, walaupun itu sekunder. Subjektifnya bagaimana? Saya ngerasa seger, bisa lebih aktif, bisa lebih fokus misalnya gitu. Jadi pecah-pecah yang pertama, yang kedua bisa diukur, terus yang ketiga kita senantiasa melakukan evaluasi atas apa yang sudah dilakukan. Jadi misalnya Januari ini mulai tanggal 1. Nah, terserah kita mau evaluasinya per mingguan atau per bulanan, tapi jangan lama-lama. Kalau kelamaan keburu lupa nanti. Iya, tahun depan deh evaluasinya. Kok nggak keburu banget kelamaan. Dan kalau misalnya kita terlalu lama, kalau misalnya menemukan masalah, kita terlambat menanganinya. Jadi lebih baik evaluasinya itu mingguan atau 2 mingguan supaya kita bisa tracking. Misalnya kalau pola makan, ternyata saya masih sering cheating gitu masih sering curang-curangnya itu misalnya di minumannya. Nah, berarti kita tahu apa yang memicu kita untuk minum minuman manis. Misalnya yang paling berbahaya kan minuman manis bersoda gitu ya. Apa yang membuat kita cenderung minum? Kita cari lagi pemicunya apa, terus kita atasi gitu. Nah, kalau kelamaan keburu bubar nanti. Baik, jadi dicari tahu dulu masalahnya, evaluasi ya dok, supaya bisa diperbaiki, jadi resolusinya bisa berjalan atau dicapai dengan lancar begitu. Nah, terus yang tips berikutnya adalah kalau bikin resolusi jangan muluk-muluk sampai tidak tercapai. Jadi misalnya yang terlalu saya ingin berhenti merokok besok. Nah, ya. Tapi ada loh orang yang bisa. Ada. Wow, keren. Kamu keren. Nah, untuk orang-orang yang bisa langsung berhenti merokok saat ini juga 2 jempol. Keren banget. Keren banget. Itu memungkinkan, bisa dilakukan. Tetapi tidak semua orang mempunyai kemampuan dan kemauan yang sebegitu kuatnya, yang sebegitu hebatnya, sehingga untuk orang-orang yang kemauan dan kemampuannya tidak sebesar itu, ya trik berikutnya mengurangi secara jumlah maupun mengurangi secara frekuensi. Misalnya tadi yang Fidel katakan, mau berhenti merokok. Nah, kalau misalnya nggak bisa langsung berhenti merokok dalam waktu 1 hari, ya kita tarik misalnya dalam waktu 3 bulan. Nah, mungkin bulan pertama katakan yang tadinya ngerokok 1 bungkus, saya akan merokok setengah bungkus saja dalam 1 bulan. Nah, hariannya dipotong lagi. Misalnya saya merokok 1 batang setiap habis makan. Jadi makan pagi 1 batang, makan siang 1 batang, sesudah makan malam 1 batang. Sekarang setengah aja gitu. Jadi dikurangi baik frekuensinya maupun jumlahnya. Jadi itu bisa merupakan pilihan untuk orang-orang yang nggak punya kemampuan dan kemauan yang sangat kuat yang bisa langsung berubah. Dan nggak perlu minder. Buat orang yang bisa langsung begitu, ya biarkan, itu rezekinya dia. Nah, nggak usah ngiri-ngiri gitu. Yang penting lakukan. Oke, baiklah. Itu tadi ya beberapa tips yang bisa Anda jalankan sahabat Sonora supaya resolusinya nggak cuma dicatat aja, tapi beneran dijalankan dan bisa tercapai ya. Tapi dok, mungkin bisa disampaikan juga untuk mencapai hidup yang sehat. Faktornya atau pilarnya apa aja nih dok yang perlu diperhatikan? Sebenarnya hidup yang sehat itu nggak jauh-jauh dari makan yang benar. Olahraga, aktif bergerak, jangan cuma duduk aja. Tidur yang cukup, kelola stres, karena tadi Fidel udah bilang nggak stres kayaknya nggak mungkin ya. Mulai dari anak TK aja udah stres gitu kan. Makanya, apalagi lagi belajar di rumah ya kan. Kalau belajar di rumah ibunya yang stres. Iya sih, betul juga tuh. Apalagi dok? Tadi kelola stres sama menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Salah satunya merokok, salah duanya minum minuman alkohol, salah 3-nya pemakaian narkoba. Ini berdasarkan statistik pemakaian narkoba itu meningkat selama pandemi. Karena pertama kemungkinan karena orang lebih banyak waktu, bingung mau ngapain gitu. Kedua, orang mempunyai tingkat stres yang lebih tinggi sehingga pelariannya ke arah narkoba. Jadi tolong sahabat-sahabat Sonora mulai memikirkan resolusi dan acting.
Nah itu dia, jangan cuma dicatat tapi dilakuin juga ya. Itu tadi beberapa hal, beberapa tips yang perlu Anda perhatikan untuk mencapai resolusi di tahun 2021 ini. Semoga berjalan dengan lancar ya, pasti akan ada tantangan ya dok. Tantangan senantiasa ada, tapi jangan lupa semua tantangan itu bisa dipikirkan jalan keluarnya. Nah, tinggal itulah pentingnya mengapa kita harus evaluasi untuk mencari jalan keluarnya apa nih. Misalnya, makan gorengan. Aduh, kalau gue pulang kerja pasti lewat tukang gorengan yang itu enak banget misalnya. Solusinya jangan pulang kerja. Jangan pulang. Kerja aja terus di kantor. Iya, pindah kos. Jangan dong, niat banget Ngekos nih di kantornya, kerjanya. Gaji gitu. nggak naik, asam lambung naik. Terus gimana Minum dong dok? obat emak. Wow, jualan. Endorse. Kita lagi nggak jualan ya. Gimana dok? Jadi solusinya bisa dicari. Jadi solusinya tinggal cari jalan pulang yang muter misalnya, atau jalan tempat lain, atau abangnya suruh pindah pangkalan. Wow. Mengusir rezeki orang demi hidup sehat ya. Iya. Jangan kalau mau mencapai tujuan sendiri jangan menjatuhkan orang lain gitu ya. Iya, dok. jangan ya, itu Jangan. bercanda ya sahabat Sonora. Oke. Jadi begitu, kita mencari jalan keluar atas masalah-masalah yang kita hadapi ketika kita ingin mencapai resolusi kita. Oke, baiklah. Terima kasih Dokter Santi. Lengkap loh tadi penjelasannya loh. Semoga Gampang kan tipsnya? gampang sebenarnya. Gampang untuk didengar, diingat, dijalankannya yang penuh tantangan ya. Kalau nggak bisa diborong semuanya, satu-satu aja nggak apa-apa. Satu-satu. Jadi, Pelan-pelan dulu yang iya, penting nyampe ya pelan-pelan nggak dok. apa-apa. Kalau Yes. bisa semuanya langsung, mulai Januari aku makan akan bener, tidur akan bener, olahraga rutin gitu, Oke. terus nggak stres dan juga menjauhi segala macam kebiasaan buruk, monggo silakan. Tapi kalau nggak bisa, satu persatu nggak apa-apa. Jadi tahun ini misalnya makan dulu aja yang benar, tahun depan olahraga yang benar, nggak apa-apa. Baik. Tiap orang punya kemampuannya sendiri-sendiri. Yes, ada fasenya masing-masing dan waktunya Ya, masing-masing. betul. Kemampuannya juga berbeda-beda. Baiklah, semoga bermanfaat ya sahabat Sonora. Kita mau mengucapkan selamat tahun baru juga buat Anda. Semoga resolusi di tahun 2021-nya tercapai semuanya ya. Dokter Santi terima kasih. Sama-sama, selamat tahun baru. Dan jangan lupa motonya tetap sehat itu mudah, sehat itu murah. Jangan lupa ya sahabat Sonora untuk nonton video-video menarik lainnya dari YouTube channel Sonora FM. Selain itu Anda juga bisa mendengarkan podcastnya di Spotify, Apple Podcast, dan juga Google Podcast. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Bye. Dah.